Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi usaha lobster tower bisa dengan trading, yang kedua ternak. Yang ketiga, saya dari lobster air tawar ini sudah budidaya dan pembesaran, kemudian ada orang banyak yang cari saya, nanya-nanya, Pak, mau belajar dong Pak, cara budidayanya gimana? Saya jelasin, oh gini. Selama sejam, 2 jam tuh ya, berbusa-busa, jelasin dan sebagainya, selesai. Terus berapa lama lagi? Sorenya datang lagi, ada orang lagi. Pak, mau belajar dong Pak cara budidaya? Jelasin lagi, berbusa-busa berapa jam. Terus besoknya ada lagi, setengah mati caranya. Udah dah, yang mau pelatihan, mau belajar, datang aja hari Sabtu. Maka kemudian saya hari Sabtu kumpulin tuh orang. Waktu itu saya ingat pertama kali saya bikin itu ada sekitar 50 orang kumpul. Wah, satu ruangan tuh, pakai meja. Dulu saya nggak ada LCD projector, jadi laptopnya dibalikin. Jadi laptopnya layarnya ngadep ke penonton, terus saya nulis pakai whiteboard. Ya namanya gak gratis, mau harap apa. Terus saya jelasin, jadi sekali ngomong tuh 50 orang dengar kayak gitu. Nah, kemudian dari satu pelatihan itu berjalan ke pelatihan berikutnya sampai saya lupa ya pelatihan ke-6 atau ke-7. Saya pikir ini cukuplah gratisnya. Kenapa? Karena saya perhatiin ya, yang namanya gratis itu orang kadang-kadang nggak serius, ya. Udah nggak serius, gebleknya apa tau nggak? Orang yang pelatihan gratis ini pada waktu kunjungan ke kolam, pas saya lagi ngajar di mana, dia bagi-bagi kartu nama ke peserta yang lain. Ini lu beli lobster sama gua aja, lu beli lobster indukan dari gua aja. Wah, saya pikir nggak beres ya. Ini udah gratis terus malah jualan di tempat saya. Udah gitu saya lihat ya, yang namanya gratis ya, pelatihan nggak terlalu perhatiin. Iya, jadi akhirnya mereka ada yang tidur, ngantuk-ngantuk, ada yang ini apa segala macam lah. Karena gratis, ya kan? Saya pikir wah nggak beres nih. Udahlah, sekarang pelatihannya bayar, begitu. Saya pikir udah bayar lah, paling ntar tinggal 10 orang yang datang. Ternyata Bapak Ibu sekalian tahu nggak, begitu bayar yang datang lebih banyak. Kenapa? Karena begitu bayar, mereka lihat, wah ternyata ini pelatihannya berkualitas, makanya bayar. Jadi akhirnya pada datang. Dan singkat cerita dari angkatan ke-6 sampai angkatan ke-300. Dan itu saya lakukan di 24 kota di seluruh Indonesia. Jadi awal dari Surabaya dan seterusnya, sampai muter lah, sampai ke Papua dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan untung dari trading, dari ternak lobster, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian pun bisa melakukan pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah menguasai ilmu perlobsteran, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pengalaman, Bapak Ibu sekalian pun bisa melakukan pelatihan di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian berada. Saya nggak tahu Bapak sekalian ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di pedalaman dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pelatihan. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah saya menjalankan usaha lobster tower ini, kemudian ada sekolah datang, bukan sekolah sih, gurunya. Begitu datang lihat-lihat kolam apa segala macam, saya juga kan ada piara kelinci, kura-kura, ada piara landak, terus ya kan, hobi aja sih. Nah kemudian gurunya bilang, Pak, boleh nggak Pak kita bawa anak murid kita datang ke tempat Bapak untuk berwisata, edukasi. Istilahnya kalau di sekolah itu namanya field trip. Oh boleh, silakan. Bayar berapa? Waduh, bayar berapa ya? Ya udah sekian dah, buat uang kebersihan aja. Ya udah, akhirnya mereka datang. 30 orang atau 40 orang saya lupa. Terus udah gitu dia cerita lagi sama guru-guru yang lain, sekolah lain. Datang lagi 50, 60. Ada sekali pernah datang sampai 130 anak dan seterusnya. Akhirnya saya bikin aja sekalian di tempat saya, jadi sekalian tempat wisata. Jadi mereka bisa datang lihat-lihat lobster. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian yang udah datang di awal kan sudah nonton film, ada anak-anak nangkep lobster di kolam renang, ya kan? Pegang lobsternya, lihat yang lagi bertelurnya, lihat kolamnya, bermain dengan kelinci dan seterusnya. Sehingga saya membuat peternakan saya sebagai tempat wisata. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa trading, ternak, pelatihan, dan juga tempat wisata. Begitu ya. Itu yang saya lakukan. Dan apa yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian pun bisa lakukan. Caranya gimana? Saya akan kasih tahu beberapa ke depannya. Bapak Ibu sekalian, saya nggak takut Bapak Ibu sekalian menjadi saingan saya. Saya dengan senang hati mencoba untuk berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya miliki,
Dan saya harap Bapak Ibu sekalian juga bisa berkembang seperti saya juga ya. Oke, dan apa yang saya lakukan juga belum terlalu besar. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang nanti ke depannya akan lebih besar daripada apa yang sudah pernah saya lakukan. Ada peserta pelatihan yang saya latih, ada yang sudah sampai ekspor ke mana ya, ke Taiwan dan seterusnya. Ada. Saya sendiri belum pernah ekspor Bapak Ibu. Saya selama ini lobster saya jual ke eksportir dan ekspor keluar. Saya pernah kirim ke luar negeri beberapa kali, tetapi bukan lobster konsumsi. Saya kirim indukan, karena saya juga sebagai yang kelima. Jadi apa tadi ya? Trading, ternak, wisata, training, dan yang kelima saya sebagai konsultan. Jadi saya kadang-kadang diundang perusahaan, pribadi, ada yang ke luar negeri, ada yang di dalam negeri, sebagai konsultan. Jadi mereka mau mengembangkan usaha skala besar, mereka minta saya datang, mengecek kolamnya, mengecek airnya, dan seterusnya, kemudian melatih staffnya, kemudian memantau perkembangan, dan seterusnya. Itu sebagai konsultan. Nah, ada satu yang saya konsultan di luar negeri itu butuh indukan, ya saya kirim ke Indonesia. Ya itu yang saya lakukan buat